Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dari waktu bulan Arab sudah Zulqa'dah. Selesai Zulqa'dah, Zulhijjah. Mari kita siapkan diri kita setiap saat dan waktu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di malam kita masih bicara ibadah, khususnya ayat Al-Baqarah 201 secara khusus menyangkut ibadah haji yang disebut manasikul hajj. Sudah buat amal tadi, jadi ulang-ulang dulu lah. Begitu berat perjuangan haji itu, maka Al-Quran bicara manasik. Kalau ibadah lain tidak ada kata manasik. Satu, maka manasik berarti jihad. Pergi haji itu berjihad. Haji yang keberangkat itu berjihad pada jalan Allah. Ini kurang tersentuh ranah ini kadang-kadang. Kurang tersentuh. Bagi bapak ibu-ibu yang telah balik itu terasa benar. Yang kedua, kata manasik itu perintah haji turun tahun ke-9 Hijrah. Nabi berangkat haji tahun ke-10 Hijrah dan hanya satu kali itu. Atau pada kalanya tanggal 9 bulan 9 juga Abu Bakar disuruh mertuanya. Kalau dilihat kata manasik, kalau tidak ada panggilan Allah, jangan menyesal. Biasa itu. Kalau Rasul-Rasul ada bilu juga makar, ya. Ada tiga dosa. Saluan yang paling tinggi itu nanti. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu lebih dari haji. Nah ini, makanya ada tipologi manusia dua macam. Balik dari Makkah, tawafnya bentuk itu juga, sa'nya bentuk itu juga, hukumnya sama. Tapi setelah balik dari haji, pikirannya hanya dunia. Nah ini yang harus kita berlindung dari Kanal Arabu bil jahiliyah yajtama'una ba'da firarihim min hajjihim wa manasikihim yatafakharuna bimaksiri abaihim.
ibadah yang mereka lakukan saling dibanggakan. Jadi hati-hatiwa sebuah ibadah tidak untuk dibangga-banggakan, untuk disabui-sabui. Cukup Allah menilai ibadah yang kita lakukan. Yang sama janji dalam RCTI itu. Kajian apa tu? Haji PRT, PRW. Kamu ada 3 kali menjadi makar. Itu ada sabi-sabi. Yang ada ibadah kok. Dan harus cocok. Tapi ada marratan wahidah, haji sekali, korban salamu itu barang bawa. Tapi bukunya 63, korban Nabi 63 kali. Nah, orang tawalid ini, adik tawalid itulah model itu aja nih. Makanya di GP, RCTI itu adalah namanya Buya Tawalid. Namanya Dunia Tawalid. Dunia Tawalid atau Dunia Tawalid? Makanya ibadah kuncinya adalah yang pertama khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bulan Ramadan dah singos kata. Ini dia TBK tu dia boleh. Ada khusyuk tu. Nah, ini tafsirnya. Khusyuk itu yang pertama al-inqiyad. Al-inqiyad patuhi tata tertib ketika ibadah apa yang kita lakukan. Jika sholat, patuhi tata tertib sholat. Di mana boleh sholat? Bighairi tuhur, tidak ada makna sholat kalau tidak diawali dengan taharah. Hadis lain mengatakan la sholata bighairi wudu, tidak ada makna sholat kalau tidak berwudu. Wudu ketika masih ada air, tayamum 2 saja ketika darurat atau tidak ada air. Patuhi itu khusyuk nama tu. Cuma awak kadang-kadang cara bau dua, nana luntas. Cara tayamum, nana luntas pe. Baca bau dua, baca tayamum, satu paket. Ayat bau dua Al-Maidah ayat 6. Ayat tayamum Al-Maidah ayat 6. Ayat mandi besar Al-Maidah ayat 6. Baca tu. Di mana banyak yang kurang tapik pak cara berdua. Kurang dah kaji ni pak. Baca ayat tu. Kalau mak basuh buku sepakai bahasa sama. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajah itu menunjukkan jiwa. Jadi Bapak Ibu, wijhun itu tafsirnya qalbun, hati. Maka Nabi memulai berwudu membasuh wajah. Setelah membasuh pergelangan tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke wajah.
disepakati dalam ayat itulah jalih itulah wamsahu biru'usikum, usap kepalamu. Kepala nak diusap tak dibasuh lah, maaf. Itu tujuan dari Nabi. Dibawa ke belakang, ditudang ke muka balik, masukkan langsung ke telinga, diusap namanya tuh. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, tidak dibuka, gulungannya tetap, tetapi masih ada orang beruduk. Pada pendapat manusia, ayatnya kan menyapu. Yang kue ayat Allah. Pada pendapat manusia, makhluk Allah. Awak menurut pada pendapat manusia dari pendapat Allah. Situ nak tape ya, nggak salah ya. Lah, situ nak tape ya. Minum baru aja lu boleh. Nggak salah ya. Salah berarti bulian kan. Betul lo buliannya. Kalau tampil, iya tuh. Fikih mazhab arba'ah, fikih mazhab arba'ah itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Itu kan manusia. Manusia tetap punya kekurangan. Kenapa ya? Tidak dipenuhi oleh manusia. Nah, situ letaknya. Jadi kurang tampil. Tidak salah ya. Awak tidak salah menyalahkan. Kurang. Kali buat nambah lu serangan jelek. Aku ketika membimbing jamaah haji, coba bawa dua. Rasto-rasto itu, aku ada dua. Aku itu sekarang coba ya, membimbing yang bawa dua, membimbing yang tayamum. Halo tayamum lah. Halo tayamum, ada, dah, udah mau tak salah, kurang, tapi bawalah kanan capek. Pendapat Allah wamsahu biru'usikum, usap kepalamu. Kalau itu rambut tuh, rambut terletak di kepalanya. Orang katanya kau dah, baik kalau kawan dah rambut. Sejauh itu udah mau. Baik kalau kawan dah rambut. Kalau kawan dah rambut, kemana kamu usap? Itu persoalannya. Boleh berbeda, tapi jangan kakian dulu dibawa. Satuan pada pekok Al-Quran dulu. Ya, nah kalau Al-Quran konyol. Tapi kalau ada cara bawa doa itu tidak salah. Nah itu dulu ya. Kalau disabit salah itu watak gawat jadi ya. Dibuka wawasan. Ambo menopet orang rumah. Menopet orang rumah bau doa itu apa? Barang namanya tuh, katanya oleh but apa? Orang rumah, ambo aja bau dua, percaya cara bau dua. Boleh makan langsung, buka ayat bau dua. 5 tahun majar, malah 6 tahun, sama lo di SD. 6 tahun baru pas bau dua sampai gini. Jadi salah doa selama bodah, bodah menyalahkan. Tobatlah. Lima sikonya tidak salah. Kayak jadi bapak ibu ibadah itu dah khusus. Itu dah khusus. Dipatuhi. Jangan salah menyalahkan. Kalau ada seperti itu, biar mereka
Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Jajan di guru mau itu dulu. Guru apa tuh? Ini orang jalo ka guru lamo. Guru nalamo tuh orang jalo ka guru. Mode itu sesuai juga Al-Quran. Surat Luqman. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika mereka diajak kepada yang benar, kepada yang sebenarnya menurut tuntunan Al-Quran, mereka berkata, yola modeko kami terima dari gaya-gaya kami, beragama, beribadah, tidak boleh menurut gaya. Tapi kalau alun tahu, tak salah. Tapi ketika lah dia tahu, bertanyalah ke Al-Quran. Wah, situ saja pelurusannya. Kalau lain-lain ya betul. Tiga siklus kita. Dia pakai mana? Kalian kurang 3 alai rambut. Bila kamu ambil 3 alai rambut? Kalau tak ada rambut. Kalau tak ada rambut. Coba kecek udah ada rambut. Bila kamu cari 3 alai rambut. Kalau rambut kurang dilatan, najis ya. Itu wamsahu biru sikum basuh buku tapi basuh tangan tapi diberi kepala kau diluruskan. Itu maksud. Patuhi saja. Jadi jangan cari-cari kusut sampai air. Patuhi itu. Berdoa. Doa apa udah? Di makam sampai berdoa sudah wuduk. Kau kaji pemantapan ibadah, kau ditunjuk. Sampai bau dua, itu ada WC. Jelas. Maka kalau berdoa setelah berwuduk secara sistematis, Nabi tidak menetapkan. Cuma di matampeknya itu tidak ditunjuk, tapi jangan lupa membaca doa setelah berwuduk. Imam mazhab itu yang menuntunkan. Dan sekurang-kurangnya doa berwuduk doa selesai berwuduk ketika kita mau sholat sunat wuduk. Jadi ada orang yang membaca doa berwuduk itu sebelum sholat sunat boleh. Sebab dikhawatirkan di tempat berwuduk itu tidak afdal. Tapi bukan dilarang setelah kita keluar sedikit dari tempat berwuduk itu. Doa berwuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa selesai berwuduk. Itu saja betul selesai tuh. Kalau mau disempurnakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat Tirmizi. Bonggo lu. Ada para imam menambah wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi doa berwuduk terbawa menurut Nabi, 2 buah hadis terbawa menurut para imam salaf. Itu yang salaf namanya. Apa ditambah oleh imam salaf? Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau itu saja Bapak Ibu kita baca, tidak masalah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Riwayat Tirmizi. Waj'alni min ibadikas shalihin, ditambah oleh para ulama salaf. Nah, ada kayak bertanya. Kita Ustaz harus itu dan kita di kepala Nabi dua ya. Laki-laki berusia sama ilah tali dibawa ke belakang, dibawa ke buku balik, langsung dimasukkan telunjuk ke dalam telinga, ibu jari di daun telinga. Jadi kepala dan telinga sejalan. Berapa lama? Sekali saja. Kalau ibu-ibu punya rambut panjang, digulung. Ya, digulung. Lah, ya itu jari kau dibawa ke belakang, ditunduk ke muka balik, dimasukkan langsung. Atau terus cari mana ada itu sabalah. Nah, selesai. Sabalah. Lah, terus cari mana tadi dua teknis. Itu teknis. Carut. Lah, Haji. Memang kami sangat tertarik dengan cara berwudu yang Ustaz sampaikan itu. Petunjuk Al-Quran supaya diusap, gitu Ustaz. Jadi tentu petunjuk Al-Quran itu ada menunjukkan hikmah. Jadi tolong Ustaz tunjukkan hikmah berwudu dengan cara diusap supaya kami kok ibaratnya beragama itu makan jeruk itu jangan dari kulitnya tapi menikmati langsung ke isinya yang manis itu Ustaz. Tolong Ustaz jelaskan Ustaz. Terima kasih. Lah, rahasianya. Nah, sabalu. Lah, setelah dia sampai ke kian. Nah, jadi kalau selesai doa, selesai berwudu, kalau baca tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah selesai itu salat sunatnya. Berarti syahadat. Atau mau ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, aku bermohon bertobat kepada Engkau, terima tobatku, jadikan aku orang yang selalu bersuci. Wa ja'alni min ibadikas shalihin, jadikan aku bersama orang-orang saleh. Hikmah, insyaallah. Nah, maka kuncinya beda sedikit sebentar Bu Haji. Anggota tayamum tidak semuanya itu. Kayak tayamum sa'idan thayyiban. Tayamum itu dengan debu yang baik, bukan tanah. Debu. Maka di dinding ada debu, di tikar ada debu, di sekiran ini ada debu. Kalau Bapak naik pesawat, di tangan pesawat ada debu. Nah, dasar itu. Kalau kita berwudu, tidak mesti setiap berwudu harus pipis bersuci. Termasuk tidak mesti setiap bertayamum harus pipis. Nah, aku ada itu. Kecuali ada semacam penyakit yang harus kita pipis, itu persoalan lain. Tapi dokter kan sudah memberikan semacam rangsangan. Jadi tidak ada setiap berwudu harus ke belakang, tidak. Sampai kok kamu dua, belum aja, tidak ada aja. Kalau rasul kaidah, langsung saya berdua, langsung bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu. Tayamum diusap. Apa itu?
Ya, wajahmu dan tanganmu. Nah, ini dua anggota tayamum. Makin praktis. Berapa kali? 1 kali. Lah, ini yang ibadah yang khusus. Nah, semuanya sebenarnya awak karajuan. Cuma makna khusus salah pokok banyak awak patahnya pasari-sari. Di khusus itu tertibul ibadah, tertib beribadah sebelumnya, saat beribadah, dan selesai beribadah. Maka kalau kita saat seperti yang kita beri contoh tadi malam, tak mulia bagage-gage baik berjamaah. Wah, tadi malam tadi mulai itu. Ini ibu bertanya, hikmah saban yang dicampaikan di Nabi. Hikmah yang tertulis sesuai dengan doa Nabi. Allahumma firli zambi. Hikmah setiap yang kita lakukan dari anggota wudhu dan anggota tayamum itu gugur dosa-dosa kita. Gugur dosa-dosa kita. Jadi kalau dosa telapak tangan gugur, dosa mulut gugur, dosa hidung gugur, dosa muka termasuk seluruh anggota. Itu hikmahnya. Maka setiap kali kita berwudhu, sebenarnya kita sudah disebut tathirun fil badani, sudah bersih kita dari dosa, terutama fisik kita. Makanya orang baudu itu yosabana parasit. Ada dosanya ada yang jadi jangan camel Pak. Dari segi kejiwaan, tidak ada kecemasan dalam jiwa kita, tidak ada kecemasan dalam diri kita, dalam rohani kita. Dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Yang kita camelkan adalah dosa tidak diampuni ketika kita syirik dan mempersekutukan Allah. Atau yang bawa aku harus dibaca lo bukunya ampuni dosamu kamar cuci tangan harus dibaca lo gitu. Nah, kalau dalam turunan Quran tidak ada langsung saja. Cuma sudah langsung. Supaya menilai wudhu kita itu malaikat. Nah, cuma kita mengarah supaya sempurna. Termasuk nanti apakah mayat setelah dimandikan, diwudukan, nah itu baru dua pendapat itu sesuai juga. Ya. Makanya memandikan mayat itu adalah mahramnya, keluarga terdekat. Cuma jangan yang terjadi di Solo kemarin. Mitunya mati nggak boleh anaknya ngajak. Anak akan dong boleh ngajaknya. Itu akan kita diskusikan oleh Perayo. Ini kayak bos lagi. So, anaknya nonton saya. Ya tak? Siapa yang memandikan? Menantunya. Menantu itu kan dapat kodiam tuh. Kewajiban anak tertinggal. Nah, jangan terlalu radikal pada itu. Tinggal mengamalkan hadis. Nah, itu diomong-omong dalam Islam. Jadi hikmah pertama tadi setiap ibadah awak lakukan kok insya Allah dosa-dosa awak diampuni. Itu hikmahnya. Selama tidak syirik. Inna syirka la zulmun azim. Maka wajib kau tanya alana dibaca. Memang dojo tuh. Ya, ketika basuh muka. Tapi Nabi tidak menuntunkan kemana itu. Ya tak? Diliput saja doa selesai wudhu. Ya, diliput saja di itu.
patut ditekankan kepada orang yang baru belajar berduduk. Jadi dosa. Makanya yang kedua, hikmah kedua, wa wasli fi dari. Awak berdua surang-surang, tapi negari ku aman, negara ku aman, ya, tetangga aman, jorong jo kampung aku damai-damai saja. Jikalau negari ku nggak aman lain, negara ku nggak selesai lain, tangguh baru dua nggak selesai. Ulang ya? Agak kecil dulu. Kalau negara ku nggak selesai lain, tangguh dua-dua awak nggak selesai, atau ulangnya nggak pernah coba dua. Kaji penutup pagi juga jadi itu. Prabowo depan dia dulu. Yang lainnya nyambung. Ijazah palsu lah ribuan orang menyelesaikan. Nah, awak aja satu-satu berdoa aja lah, Wak. Mau ijazah salah itu. Nah, itu negara tanda dua dah selesai itu. Rektor, dekan, dosen. Angkanya oleh sembahyang tak enggak. Kata jam soalnya ada waktu. Minum dulu. Engkau di Muhammadiyah kalau baca, insya Allah FKIP lapidar kembali. Dosen mereka masuk di Muhammadiyah itu tidak ditanya titel. Oh doktor, oh profesor, kalau macam le tahu jo salat enggak. Kami jual taruh habisan guru, dosen. Dan kami ajar cara berdua diuji, terutama di Muhammadiyah. Bah cara berdua menurut Muhammadiyah. Nah, makanya Universitas Muhammadiyah mahasiswanya sakit berbeda dengan lain. Cara berduanya anak-anak yang keluar dari Muhammadiyah, yo menurut Quran, yo menurut Sunnah, tanpa menyalahkan orang lain. Diuji. Kamu 3 kali dulu diuji. Ketiga baru lulus. Baru bisa diangkat jadi dosen. Ada uji. Lah meninggal orang uji itu. Tidak. Kalian mau diberi amanah loh untuk dosen berikut mau uji. Gua coba lo 3 kali baru aku lulus. Itu aku 3 kali lo dulu baru lulus. Boleh dandang bisa tidak. Gua caro tuh. Mari wak betulkan hikmah kedua aman negara itu. Nah, jadi kalau aman negara, aman negara, yo sumbayang. Kamu menghadiri wisuda, kamu berarti mungkin Universitas Islam Negeri. Atau sambutan, pasti jadi. Gua masuk sore ke panitia. Aku cembuk, itu Universitas Islam tidak bisa diskor. Masuk azan lebih utama daripada datang panitia itu kamu apa pagi sore. Ada hak apa? Apa hanya pengunjung dan menghadiri wisuda. Waktu itu orang ini ketika ditegur, dia marah bodoh kawak. Padahal menunjuk majak kan? Kan? Jadi diajak orang pada mandang, jadinya merapuh kawak. Ada sampai merah puluh awak, kau orang hendak tantu di dalam anak. Dicuri apa? Oh, tak kecil lagi. Nah, tomberan lagi ya.
kuliah alun. Ada nama mater risiko orang dia jangan diambil. Risiko itu dapat dari kuliah alun. Iya namanya. Sedih dan ketika iya wisuda tenaga waktu sholat. Ya Pak alun iya. Nah, kalau ada dalam coba. Ada menggunakan baju satpam mangkok. Dan dari kritik sembahyangnya, ada sembahyang, dia ragu Pak, dia sembahyang kata-kata indah. Yang kritik orang ini, larilah zamannya mak, kaji tidak juga selesai kini dah. Hikmah pertama, aman lari. Hikmah yang pertama, maksudnya dosa. Hikmah kedua, nagari aman. Hikmah ketiga, barakai. Seluruh rezeki dan itu terima. Hari apa besok? Orang kalau kesal, sama kini. Setiap beranak dilawi, nanti kehausan. Ayam yang keluar di padi, mati kelaparan. Tanda barakai, tanda kiamat katiba, keberkahan dicabut oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.